Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Hat-trick pembuka jalan menuju Ballon d'Or 2024 untuk Vinicius Junior. Vinicius Junior sukses bikin hat-trick pada laga Real Madrid versus Dortmund Rabu dini hari kemarin. Hat-trick itu tercipta hanya 6 hari jelang malam gala Ballon d'Or 2024 diumumkan. Pekan ini bakal jadi momen penting bagi Real Madrid juga bagi Vinicius Junior. Sebab setelah laga melawan Dortmund, ada dua momen penting yang akan dilalui Madrid dan Vinicius. Akhir pekan nanti, tepatnya pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, Real Madrid akan menjamu Barcelona di Bernabeu. Ini adalah laga sangat penting, El Clasico. Sehari berselang, bakal ada malam gala Ballon d'Or 2024 yang digelar di Paris. Bagi Real Madrid, ini adalah malam yang penting sebab ada Vinicius Junior dan Jude Bellingham yang dijagokan meraih Ballon d'Or. Vinicius sendiri telah membuka jalan untuk menuju momen indah. Setelah hat-trick ke gawang Borussia Dortmund, Vinicius pun bisa berharap bawa lawan Barcelona dan memenangkan Ballon d'Or. Nestapa Arsenal, ditunggu Liverpool, ditinggal pilar penting absen dan Calafiori cedera. Mikel Arteta mengakui bahwa ia memiliki sedikit kekhawatiran terhadap Ricardo Calafiori setelah bintang Arsenal tersebut tertatih-tatih karena cedera dalam laga melawan Shakhtar Donetsk dan harus digantikan pada menit ke-72. Dengan Arsenal akan menghadapi laga Premier League melawan sesama penantang gelar Liverpool hanya dalam waktu 5 hari, Arteta menyatakan rasa khawatirnya atas cedera yang dialami Calafiori. Kehilangan Calafiori dalam kunjungan penting ke Liverpool akhir pekan ini akan sangat memusingkan Mikel Arteta yang juga tidak dapat memainkan William Saliba yang terkena skorsing. Belum lagi mereka bakal dipastikan masih belum diperkuat Martin Odegaard, Bukayo Saka dan Jurrien Timber juga terlihat masih diragukan tampil setelah absen dalam pertandingan melawan Shakhtar Donetsk. Juventus keok kali pertama musim ini di tangan Stuttgart. Thiago Motta bertanggung jawab. Thiago Motta bertanggung jawab atas penampilan buruk Juventus saat mereka menelan kekalahan pertama musim ini di kandang sendiri dari Stuttgart di ajang Liga Champions. Hasil ini membuat Stuttgart mengakhiri 4 pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi, sedangkan Bianconeri menerima noda pertama dan melorot di posisi 11 klasmen. Thiago Motta sejatinya berpeluang untuk menjadi pelatih Juventus ketiga yang memenangkan 3 pertandingan pertamanya di kompetisi ini. Namun ia justru harus menelan kekecewaan karena penampilan buruk dari anak asuhnya dan merasa bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. Ia meyakini jika timnya harus segera memperbaiki diri di semua lini. Hasil pertandingan Barcelona versus Bayern Munchen. Barcelona tampil luar biasa untuk menghajar tim tamu Bayern Munchen dengan skor telak 4-1. Bermain di hadapan pendukung sendiri, skuad Hansi Flick menyuguhkan salah satu performa terbaiknya di musim ini. Masing-masing gol Barcelona dicetak oleh Rafinha dengan hat-tricknya yakni pada menit ke-1, 45 dan 56. Serta Robert Lewandowski pada menit ke-36. Sementara satu gol Bayern Munchen dicetak oleh Kane pada menit ke-18. Hasil pertandingan Manchester City versus Sparta Praha. Manchester City tanpa ampun menggilas Sparta Praha dengan skor telak 5-0. Pasukan Pep Guardiola menunjukkan perbedaan level yang begitu jauh antara kedua tim. 5 gol Manchester City sendiri dicetak oleh 5 pemain berbeda. Mereka adalah Phil Foden pada awal babak pertama, tepatnya pada menit ke-3. Erling Haaland mencetak brace pada menit ke-58 dan 68. John Stones pada menit ke-64. Dan penalti dari Matheus Nunes pada menit ke-88. Hasil pertandingan RB Leipzig versus Liverpool. Liverpool berhasil mencuri 3 poin dari lawatan ke markas RB Leipzig.
pasukan Arne Slot mengamankan kemenangan tipis 1-0, cukup untuk menjaga tren positif di UCL musim ini. Gol Liverpool sendiri dicetak oleh Darwin Núñez pada menit ke-27. Hasil pertandingan Young Boys versus Inter Milan. Inter Milan cukup beruntung bisa membungkus 3 poin dari lawatan ke markas Young Boys karena pertandingan cukup berjalan alot bagi kedua tim. Inter Milan baru bisa mencetak gol pada menit 90+2 melalui Marcus Thuram memanfaatkan umpan terobosan Federico Di Marco. Erik ten Hag kian terancam. MU mulai lakukan manuver untuk rekrut ex-bos Barcelona. Manchester United sedang mempersiapkan rencana mengejutkan. Manajemen Setan Merah dikabarkan telah mengadakan pembicaraan dengan ex-Barcelona Xavi Hernandez untuk menggantikan Erik ten Hag sebagai pelatih. Menurut laporan Daily Mail, Manchester United tampaknya akan tetap membuka opsi mereka dan telah mengadakan pembicaraan dengan Xavi sebanyak 2 kali dalam beberapa bulan terakhir. Xavi yang secara umum dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa telah menganggur sejak dipecat oleh Barcelona pada bulan Mei lalu. Arsenal adakan pembicaraan untuk rekrut John Duran di bursa transfer Januari. Arsenal dikabarkan telah melakukan pendekatan dengan rival Premier League Aston Villa untuk mendapatkan John Duran menjelang bursa transfer Januari. Nama Duran muncul di radar permukaan setelah sanggup membobol gawang Liverpool 2 kali musim lalu dan sang striker melanjutkan penampilan moncernya di musim ini dengan catatan 6 gol dalam 11 penampilan pembuka di semua kompetisi. Arsenal sendiri sempat dikaitkan dengan sejumlah penyerang ternama selama musim panas dengan nama-nama seperti Alexander Isak, Benjamin Sesko, Dusan Vlahovic, Victor Osimhen dan Victor Gyökeres yang dikabarkan menjadi target. Namun jendela transfer telah ditutup dan The Gunners masih belum diperkuat dengan tambahan penyerang tengah yang berkualitas. Selain Real Madrid dan Barcelona, Bayern Munchen juga incar Trent Alexander-Arnold. Dengan statusnya sebagai salah satu bek kanan terbaik di dunia, wajar jika Trent Alexander-Arnold kemudian diincar oleh klub-klub top Eropa lainnya. Ia dilaporkan diminati oleh raksasa La Liga Real Madrid. Selain Real Madrid, raksasa La Liga lainnya yakni Barcelona juga disebut mengincar Trent Alexander-Arnold. Kini perburuan sang pemain dipastikan bakal bertambah seru. Pasalnya bek timnas Inggris itu juga diincar oleh raksasa Bundesliga Bayern Munchen. Rumor ini dihembuskan oleh Talksport. Laporan itu mengklaim Bayern Munchen mengincar Trent Alexander-Arnold pada musim panas mendatang. Terlalu cepat ambil keputusan, Nuri Sahin akui bikin blunder fatal. Nuri Sahin mengaku bertanggung jawab atas kekalahan Borussia Dortmund dari Real Madrid. Menurutnya ia keliru mengambil keputusan saat timnya berada di posisi unggul. Pasca pertandingan, Sahin mengatakan bahwa timnya dapat mengambil hal positif dari bagaimana mereka bermain terutama di babak pertama dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi di musim ini. Yang menjadi sorotan di laga kali ini adalah Sahin terlihat terlalu cepat mengganti pencetak gol Donyell Malen dan Jamie Boyne Gittens dengan pemain bertahan Waldemar Anton dan gelandang bertahan Pascal Gross di awal babak kedua. Akibatnya setelah pergantian tersebut Real Madrid sanggup memberondong gawang Gregor Kobel 5 gol. Tantang Fenerbahce, satu bek Manchester United bakal absen. Manchester Evening News melaporkan bahwa Manchester United tidak bisa full power di laga melawan Fenerbahce. Salah satu bek mereka dilaporkan tumbang untuk laga tersebut. Menurut laporan tersebut, bek yang bakal absen membela Manchester United itu adalah Jonny Evans. Bek berusia 36 tahun itu tampil sebagai starter saat menghadapi Brentford di akhir pekan kemarin. Namun di babak kedua ia ditarik keluar dan digantikan oleh Victor Lindelof. Menurut laporan itu, Evans mengalami cedera ringan pada saat itu, sehingga ia sebenarnya sudah diragukan untuk tampil di laga melawan Fenerbahce nanti. Jose Mourinho peringatkan Manchester United.
Manajer Fenerbahce Jose Mourinho memberikan peringatan kepada skuad Manchester United jelang pertemuan kedua tim di tengah pekan ini. Ia menyebut bahwa timnya akan memberikan perlawanan yang sengit kepada MU di laga ini. Jose Mourinho menekankan bahwa MU bakal keliru besar jika mereka menganggap remeh Fenerbahce di laga ini. Ia menyebut bahwa timnya akan tampil all out sejak awal laga demi mengamankan kemenangan di laga tersebut. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.